Halo sahabat bahasa, kembali lagi bersama kami, Resti, Sekar, dan Gusas dalam acara Kibas, Kilas Bahasa. Sahabat bahasa, sudah tahu belum kalau sekarang ada kaidah baru tentang ejaan? Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan kaidah terbaru, yaitu Ejaan yang Disempurnakan atau EYD edisi 5 untuk menggantikan kaidah sebelumnya, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang EYD edisi 5, kita harus terlebih dahulu tahu tentang ejaan. Apa itu ejaan? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Mengapa ejaan kita harus berubah? Sekar! Mengapa ejaan kita harus berubah? Sahabat bahasa pasti bertanya-tanya, mengapa ejaan kita harus berubah? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ada 3 poin utama yang menjadi alasan perubahan ejaan, khususnya dari PUEBI menjadi EYD edisi 5. Pertama, perkembangan bahasa Indonesia yang semakin pesat. Kedua, adanya fenomena kebahasaan yang disebabkan karena kontak bahasa, sehingga dibutuhkan adanya penanganan sistematis dalam bentuk kaidah kebahasaan. Ketiga, penamaan EYD digunakan kembali karena nama ini sudah dikenal dan muncul di masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Perubahan ejaan ini tidak lepas dari sejarah ejaan di Indonesia. Apakah sahabat bahasa sudah mengetahui ejaan apa saja yang pernah berlaku di Indonesia? Jika belum, yuk kita tanya Kak Gus. Kak Guses. Oke Kak Sekar, yuk sahabat bahasa, mari kita cari tahu perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 7 periode yang penting. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Pertama, pada tahun 1901 berlaku ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini berlaku dari zaman Belanda hingga sesudah Indonesia merdeka, dari tahun 1901 sampai 1947. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini berlaku pada tahun 1947 sampai 1972. Nama ejaan ini diambil dari nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Soekarno, yaitu R.M. Suwandi. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1972. Yang keempat, pada tahun 1987 terbit Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi 2. yang merupakan pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan EYD. Yang kelima, pada tahun 2009 terdapat pemutakhiran pedoman EYD, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan edisi ketiga. Yang keenam, pada tahun 2015 istilah EYD tidak digunakan kembali dan diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dan yang ketujuh, pada tahun 2022, istilah EYD kembali dipakai sehingga Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang terbit pada tahun ini adalah EYD 5. Tidak hanya berubah dalam hal nama, data dalam pedoman baru ini pun mengalami perubahan. Lalu seperti apa perbedaan mencolok dari kaidah-kaidah ejaan tersebut? Tenang Res, akan saya jelaskan. Jadi, perbedaan paling mencolok antara kaidah-kaidah tersebut adalah dari segi penulisan. Coba kita lihat cara penulisan kata jujur. Pada ejaan Van Ophuijsen, huruf J pada kata jujur ditulis DJ.
huruf U ditulis OE. Pada ejaan Swandi, huruf J masih ditulis DJ, tapi huruf U sudah ditulis U, tidak lagi ditulis OE. Dan pada ejaan yang disempurnakan, huruf J sudah ditulis J dan huruf U sudah ditulis U. Nah, tapi apa ya perbedaan antara PUEBI dan EYD 5? Gimana, Res? Ada 7 perubahan, yaitu penambahan kaidah, perubahan redaksi, pemindahan kaidah, penghapusan kaidah, perubahan contoh, dan perubahan tata penyajian isi. Kita akan mulai bahas satu persatu. Mas Gus! Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, penambahan kaidah baru. Jadi, ada 30 penambahan kaidah baru yang tadinya tidak ada di PUEBI, sekarang ada di EYD 5. Salah satu contoh penambahan kaidah baru adalah kaidah tentang penulisan singkatan. Contohnya, kata gedung ditulis GD titik, kata jalan ditulis JL titik, dan kata lantai ditulis LT titik. Yang kedua, perubahan kaidah. Salah satu contoh perubahan kaidah adalah penulisan kata maha. Dalam PUEBI, penulisan kata maha, baik yang untuk menunjukkan sifat Tuhan maupun manusia, ditulis serangkai. Namun, dalam EYD 5, penulisan kata maha untuk menunjukkan sifat Tuhan ditulis terpisah. Contohnya, penulisan yang maha kuasa. Sebelumnya, pada PUEBI, tulisan yang maha kuasa ditulis serangkai. Sekarang, dalam EYD, penulisan yang maha kuasa ditulis terpisah. Yang ketiga adalah perubahan redaksi. Salah satu contoh perubahan redaksi adalah perubahan kata pengucapan menjadi ucapan. Lalu yang keempat adalah pemindahan kaidah. Kaidah tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan dipindah ke Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI. Perubahan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sekar. Oke Kak Gus, saya lanjutkan ya. Kelima, penghapusan kaidah. Agar lebih terfokus pada materi ejaan, hal teknis lain seperti tata penulisan kutipan dan rujukan akan disusun dalam pedoman teknis tersendiri. Misalnya, kaidah tentang penggunaan tanda titik dalam daftar pustaka dihapus dalam EYD 5 ini. Keenam, perubahan contoh. Perubahan contoh yang dimaksud adalah penambahan, pengurangan, dan penggantian contoh. Misalnya, penambahan dan pergantian contoh unsur serapan yang semula CH yang lafalnya S atau SY menjadi S, menjadi gabungan huruf CH yang dilafalkan S atau SY menjadi S. Ketujuh, perubahan tata penyajian isi. Misalnya, pada bab 4 dilakukan pemerincian bahasan menjadi 2, yaitu penulisan unsur serapan umum dan penulisan unsur serapan khusus. Yang semula A, Arab bunyi pendek atau bunyi panjang, menjadi A bukan O. Menjadi harakat fathah atau bunyi A dalam bahasa Arab yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A. Untuk memudahkan sahabat bahasa mengakses EYD 5, Badan Bahasa telah membuat aplikasi bernama Halo Bahasa. Aplikasi ini dapat sahabat bahasa unduh melalui Play Store atau App Store. Aplikasi ini dapat mempermudah sahabat bahasa dalam mengakses produk-produk kebahasaan seperti KBBI, UKBI, EYD, Pasti, BIPA, buku digital, ensiklopedia, Thesaurus, Koin, dan Dapobas. Sahabat bahasa juga dapat melakukan konsultasi kebahasaan dan melaporkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, aplikasi ini juga memuat informasi tentang kegiatan atau program kebahasaan dan kesastraan, baik dari lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain melalui aplikasi Halo Bahasa, untuk mengetahui EYD edisi 5, sahabat bahasa juga bisa memantau laman ejaan.kemdikbud.go.id. Selain itu, sahabat bahasa juga bisa memantau konten Senin Ejaan, Selasa Morfologi, Rabu Kalimat, Kamis Kuis, dan Serba-Serbi Lampung di media sosial Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Sekian Kilas Bahasa kali ini, sampai jumpa! Oh iya, jangan lupa sukai, bagikan, dan berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Lampung.